Ya, halo Nyanya di sini. Oke, kita mau mulai Zoom-nya. Selamat malam Seeker semuanya. Yang pasti harus tetap sehat ya. And thank you so much for join tonight. Malam ini kita akan membahas mengenai cognitive bias in spiritual realm. Jadi, kenapa topik ini diangkat? Karena kembali lagi, percuma kita belajar mencari hal mengenai spiritual, tapi kita tidak mengaplikasikan dalam bentuk psikologi di dalam diri kita. Dan cognitive bias sendiri, seekers, itu di para psikolog sebagai profesinya itu sangat menjadi basic. Kenapa? Untuk menghindarkan yang namanya halusinasi dan ilusif. One of the ways in which an individual makes sense of the world is the way in which they interpret spiritually and give meaning to personal experiences. Berarti bias itu penting juga ya untuk ada, karena dia bisa let us see the patterns or connections between the ideas. Betul. Jadi bias ini kenapa juga penting, karena itu bias sendiri bisa membantu kita untuk memperkaya point of view sebenarnya. Tuh. Makanya, tapi jebakannya memang banyak di bias ini. Nah, dan mainnya juga layer per layer, jadi memang harus hati-hati. Dan ini kenapa betapa pentingnya mengenai pengetahuan dan wawasan mengenai cognitive bias itu sendiri. Tapi kalau misalkan nih Kak Sally, dalam observasi diri, dirimu merasa ketika itu terjadi bias, what do you do usually? Atau langsung menyadarinya, atau mungkin ada proses sebelumnya? Proses sih. Mhm. Kayaknya aku kan lemot ya, nggak gampang sadar gitu. Jadi butuh proses. Terus kadang-kadang di tengah proses nyerah dulu. Oke, memberikan jeda dulu ya. Oke. Ini new information juga sih buat saya. Oke. Coba ini diaplikasikan ke dalam perjalanan spiritual kita. Jadi tiap poin-poinnya kan ini ada 4, coba diaplikasikan ke dalam pola pikir kita selama ini dalam perjalanan spiritual kita. Maka itu akan mempengaruhi energi di dalam tubuh kita sendiri. Coba deh observasi dengan 4 poin ini terhadap perjalanan spiritual kita sendiri. Yang sering terjadi yang mana Kak Sally? Too much information. Too much. Sampai aku mute semuanya. Nggak mau denger lagi. Sendiri kita kan jadinya kan. Nanti GERD. Aduh. Overthinking kan? Overthinking dikit GERD. Kenapa kan? Iya. Tapi kalau saya sendiri memang sama kayak Kak Sally. Biasanya di too much information. Ini yang mana dulu nih? Mau yang mana duluan jadinya? Kayak gitu. Tapi boleh seekers juga share. Ketika menerima sebuah informasi atau mengolah informasi sendiri, yang sering terjadi adalah yang mana? 1, 2, atau 3, atau malah semuanya. Jadinya campur aduk, jadinya nggak bisa mikir justru. Kalau menurut budaya putri, Nyanya yang mana? Nyanya biasa, bukan biasanya sih. I found it somehow di emphasize-nya. Karena kan kalau sisi dari Nyanya sendiri itu dari banyak lapisan kan ya. So, Ya, belum dari layer conscious, belum dari layer subconscious. Belum dari layer either other dimensional, third party. Nah, gimana tuh? yeah. Banyak layernya. Jadi kadang-kadang
ketika brainstorming sama Nyanya pun untuk memahami emphasize-nya Nyanya juga perlu speed dan benar-benar yang harus difilter satu-satu. Ini tunggu sebentarnya, wait, memberikan jeda. Oh, maksudnya Nyanya begini. Nah, baru itu. Seperti itu speednya Nyanya sih, Kas. Terlalu speed itu dia, tapi mesti balance dengan calm, karena calm is superpower itu bener gitu. Itu ini baru ini dialamin sama Kak Sheldo. Kak Sheldo kemarin untungnya gercep gitu kan, Nyanya ada ngasih koordinat sesuatu, abis itu udah Nyanya langsung pindah lagi yang ke lainnya gitu. Kak Sheldo ternyata digging something gitu. Itu aja sih. Tapi betul budaya Nyanya di nomor 3. Recently kan aku ngebaca itu otak itu ya main pikiran itu kebaginya 3 ya, conscious, subconscious, dan non conscious. Dari yang aku baca itu ada conscious mind, subconscious mind, non conscious lah. Subconscious itu perbatasannya. Yes. Berdasarkan yang aku baca itu ya, yang aku garap terakhir itu, subconscious itu perbatasan antara conscious dan non conscious. Jadi ibaratnya non conscious ini lebih dalam lagi. Subconscious kan masih di perbatasan antara dua alam, perbatasan dua alam. Dimensi. Ya, 2 frekuensi. Sebenarnya masih ada lagi Bu Debbie, superconscious. Nah, itu bedanya apa lagi nih? Beda lagi, makanya Ibu nanti ikut dimensional chakra Bu, akan biasa lebih paham Bu. Wah, asik. Itu ada 4 part. Jadi 3 itu urusannya tadi yang diinformasikan mengenai conscious, terus ya subconscious, dan selanjutnya non conscious itu. Non-consciousness itu kalau dalam pengaplikasian dalam kita perjalanan spiritual dan sedang belajar, itu kita adalah learn, unlearn, relearn. Relearn-nya ini ini bagiannya mana? Learn-nya di mana? Unlearn-nya di mana? Relearn-nya itu di mind bagian mana nih? Ketiganya ini. Coba kalau aku ucapkan ini, coba langsung diterapkan dalam posisi bagaimana dirimu punya persepsi ya. Kalau yang tadi learn itu adalah ketika kita menerima informasi, sehingga kalau kita nggak paham soal cognitive bias dan tipe-tipenya Bu Debbie, maka itu akan udah langsung masuk ke dalam penyerapan subconscious yang tanpa pilot istilahnya. Yang kedua, gimana amigdala itu menjadi bagian dari subconscious karena dia adalah ekstrak loh. Ibaratnya kita bunga mawar, kita mau cari ininya udah ekstrak ya. Bunga mawar kan ada batang, ada kelopak, ada apa. Kita nggak butuh itu semua. Kita cuma butuh intisarinya dari si bunga mawar itu. Itu masuknya ke amigdala. That's subconscious. Kebanyakan human secara spiritual itu lemahnya adalah di subconscious. Makanya ada aja kejadian dalam hidupnya bahkan tanpa dia sadar. Tapi ada orang yang paham soal subconscious yang dia mengenali, karena mengenali subconscious itu tidak perlu kita memaksakan diri. Cukup yang urusan consciousness dulu aja. Secara nyatanya dulu aja. Pelajarin dirimu secara nyata. Nggak usah secara supranatural. Karena urusan supranatural ataupun subconscious itu akan otomatis. Dan yang soal selanjutnya Bu, itu kan tadi learn, itu berarti conscious. Unlearn, itu subconscious, dirilis, karena sudah menjadi ekstrak bibit. Nah, sekarang bibit setiap orang di amigdala itu, coba bayangkan bibit setiap orang tanpa sadar di amigdala itu seperti apa. Dan selanjutnya, apa tadi? No conscious. Relearn. Non-conscious. Unlearned, kan subconscious, kemudian relearned. No conscious. Di non-conscious. Itu urusannya dengan no judgmental terhadap semua informasi yang masuk.
di no conscious itu sudah tidak ada ego. Karena sudah melewati batas filterisasi dari subconscious itu sendiri. Dan di no conscious itu sudah tidak ada ego, ketakutan, fear, atau ambisi. Jadi No, bebas dari segala emosi ya. bukan berarti Jadi di situ bebas betul, dari segala emosi betul. ya. Segala emosi entah itu emosi Bebas. positif ataupun negatif gitu. Segala emosi, segala yang berhubungan dengan dimensi ketiga sebenarnya. Dimensi ketiga itu banyak tuntutan ini itu segala macam validasi dan lain-lain. Oke. Ya. Kosongkan gelas, kosongkan gelas. Mari kosongkan gelas. Ini kosongkan cangkir juga. Kosongkan gelas, tunggu, mohon maaf, botolnya udah kosong. Makanya sekarang saatnya kosongkan gelas. To know that I know nothing. Wah, ini siker serempak minum langsung. Kosongkan gelas. Tapi bener loh, sebenar-benarnya adalah semesta itu akan melimpahi dirimu dengan banyak wawasan, misteri kehidupan, bahkan yang bahkan kita nggak tahu itu ada, tapi ternyata itu yang dibutuhkan dalam kehidupan sekarang, Seekers, hanya dengan cara kita harus mengosongkan gelas. Wadah, diri kita ini adalah wadah, kita ini adalah gelas istilahnya. Ketika kita sudah tahu sesuatu, tadi seperti yang Nyonya bahas dengan Bu Debbie, learned, unlearned, relearned. Kita belajar sesuatu, lepaskan, lupakan. Tapi jangan belajar, oke, gue penting gue tahu, gitu. Yang penting gue udah tahu, jangan. Belajar, tapi kita sudah, karena nanti urusannya sama subconscious. Jadi kita belajar sesuatu, cari aja poin hikmahnya apa yang paling, nggak usah banyak-banyak, sebaris saja. Itu, atau kata, itu juga udah sangat cukup. Itu akan dikirimkan ke subconscious sebagai poin. Karena balik lagi tadi amigdala urusannya. Kayak gitu. Nah, kenapa harus unlearn sih-nya? Karena untuk menerima wawasan-wawasan baru berikutnya. Sehingga ketika masuk ke proses relearned, dengan relearn itu kita belajar kembali. Kenapa? Siapa tahu pada saat kita belajar yang pertama, kita persepsinya dari arah mata angin utara, belum dari arah mata angin timur, misalnya. Persepsi pikiran kita aja tuh banyak banget. Nah, itu maksudnya relearned. Itu sih. Jadi ini yang dialami oleh Kak Yovita jauh-jauh sebelum Kak Yovita membaca sebagai volunteer pun Nyonya sudah langsung memberikan halaman ini buat lebih menohok sih sebenarnya, sengaja ngebully. Semesta itu lebih menginginkan ketika seseorang memahami sesuatu, memegang sebuah berlian ataupun harta karun, jaga baik-baik dulu sampai momennya tepat. Biarkan yang di luar sana itu huru hara segala macam. Kalau dirimu belum waktunya keluar kayak polisi India istilahnya ya, nggak bisa keluar. Keluar belakangan. Gue jadi inget, aduh, nggak bisa upload sosial media udah yuk. Kayak gitu. Terkadang dirimu harus menghold sesuatu untuk kebaikan semuanya. Iya. Kalau belum tepat waktunya itu akan malah justru sia-sia. Jangan menjadi martir. Karena setiap orang ini, seekers malam ini, siapapun seekers yang juga tidak join, punya sesuatu hal yang sangat berharga untuk dijaga. Bukan untuk kepentingannya diri sendiri, tapi untuk kepentingan yang bahkan seekers tidak paham buat banyak di luar sana, buat humanity. Nah, kebanyakan orang karena reaksional, merasa tahu gue benar, yang di luar salah, langsung ngotot. Lu salah, gue bener. Mati, belum waktunya. Abis itu evolusi lagi, ngulang lagi pola yang sama. Nyonya secara personal, binder dandet, pernah ngotot. Matinya cepat umur 19 tahun. 200 tahun kemudian baru diakui gue. Secara soulnya bilang telat banget lo baru ngakuin gue. Kayak gitu kan. Binder dandet menjadi martir. Nah sekarang play safe tapi reasonable. Banyak orang play safe hanya karena loser. Kita mesti tahu kita ini play safe karena kita smart atau kita loser. Itu beda loh.
Kak Yovita.